Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Yusma. Mohon maaf sekali jadwalnya kita majukan ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. KN, teman-teman yang baru saja bergabung. Yuk kita siapkan air. Siapkan air dan siapkan air wudhu. Silakan teman-teman siapkan air wudhu. Berwudhu terlebih dahulu. Kemudian, waalaikumsalam Kak Melati. Sambil menunggu saudara kita yang lain. Oh, sudah mulai masuk. Bismillah. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang luar biasa yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah ikut terapi langit 2 bulan sudah 80% lunas dan mulai berbisnis frozen food. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya laris, berkah, lancar, atak berkah jaya. Insyaallah mudah-mudahan ya bisa terus berkembang ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya sekedar penjuru Indonesia ya. Ya betul sekali teman-teman, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang merasakan manfaat ya. Merasakan manfaat dari terapi Al-Quran. Ini bukan karena sayanya, jelas ya, bukan karena saya, tapi karena Allah Azza wa Jalla yang berkenan memberikan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua melalui perantara terapi Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini mendapatkan kebaikan dalam hal amal ibadah dunia akhirat ya. Dunia akhiratnya dapat insya Allah teman-teman. Jadi seperti yang ya Rasulullah sampaikan, kalau membaca satu huruf di dalam kitabullah ini akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau setiap kita membaca Al-Quran, ini per satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi barang siapa yang baca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran, maka Allah akan berikan satu
kebaikan. Nah, kebaikan di sini dunia akhirat ya, teman-teman ya. Bukan yang sekedar kebaikan akhirat dalam hal pahala, tetapi kebaikan di sisi dunia juga akan mendapatkan limpahan, termasuk kemudahan rizki ya. Kemudahan rizki, kemudian kesehatan, seperti itu. Nah, satu huruf ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi, kata Rasulullah ini, tidaklah aku mengatakan alif lam mim ini satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun ya, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim. Kita cuma baca alif lam mim. Ini 3 huruf, teman-teman. 3 kali 10, 30 kebaikan. Gitu ya. Itu baru alif lam mim. Belum zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berapa ayat kita baca tuh ketika kita mempraktekkan terapi Al-Qur'an? Ya, banyak ayat, banyak huruf di situ, maka betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan insyaallah. Kebaikan itu bisa jadi tadi ya, kesehatan Allah limpahkan kepada badan kita, bukan hanya badan secara fisik raga, tetapi kesehatan hati. Hati kita bersih, teman-teman. Terus kemudian akal kita bersih. Jiwa kita bersih dari gangguan ghaib, dari gangguan sihir itu. Ya. Tapi ini bersyarat ya, tidak kemudian semuanya akan mendapatkan. Bersyarat tentunya teman-teman harus bebas dari perbuatan syirik. Dosa yang besarnya sangat-sangat besar, luar biasa. Bahkan ya, top number 1 nih. Top number 1 dosa yang paling besar adalah dosa syirik gitu. Syirkul akbar ya. Syirik besar, mensekutukan Allah atau menganggap ada tandingan selain Allah, begini ya. Maka teman-teman berhati-hatilah terhadap dosa syirik, syirkul akbar dan syirkul asghar. Yang bisa jadi ketika kita masih mempraktekkan ini ya, kita masih mengerjakan amalan-amalan syirik seperti ini, ya termasuk ramalan zodiak itu termasuk KFAS ya. Sehingga ini akan sangat menghambat proses terapi dengan Al-Qur'an. Begitu. Jadi jangan kemudian salahkan Al-Qur'annya, jangan salahkan Allah, jangan menuntut Allah, ya Allah kenapa belum Engkau kabulkan doa-doa hamba ya Allah. Karena bisa jadi bukan Allah yang tidak mengabulkan, kitanya yang kemudian membentuk sebuah ya benteng hidayah tuh. Ada hidayah, ada inayah, ada petunjuk dari Allah, ada pertolongan dari Allah yang mau datang, yang datang ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, tapi kita membentengi. Bentengnya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan syirik seperti itu. Termasuk hanya sekedar menonton ya. Termasuk menonton, terus kemudian menonton zodiak, menonton ramalan-ramalan ya, ramalan bintang, kartu tarot ya, teman-teman. Ini banyak sekali loh tayangan di TikTok ini. Cara minta ampunnya dengan bertobat sebenar-benarnya, taubatan nasuha kepada Allah. Kemudian banyak-banyak baca istighfar dan terus kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Begitu ya. Ini kalau berkaitan dosa kita kepada Allah. Jadi ada dosa yang kaitannya dengan Allah, ada dosa yang kaitannya dengan sesama. Gitu ya. Sama makhluk, sama manusia. Maka jika sesama manusia ini wajib untuk meminta maaf. Jika kita mengambil haknya orang lain, maka kemudian ya yang harus kita lakukan adalah mengganti hak yang kita ambil. Begitu. Tapi kalau dengan Allah cukup dengan bertobat dan tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Nah, maka lebih berat sebetulnya, lebih berat kalau kita berurusan dengan manusia nih. Karena kalau dengan Allah ini ya bertobat dan kemudian tidak mengulanginya lagi, berjanji tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau misalkan berhubungan dengan manusia, ini ketika ada hak yang diambil, maka kita harus menggantinya. Kecuali dia sudah ridho ya. Misalkan kita pernah mengambil hartanya, gitu, kita pernah menyakiti hatinya dan seterusnya. Kalau dia sampai ridho, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Seperti itu. Airnya boleh hangat, boleh panas, boleh dingin, silakan. Tapi dinginnya jangan dingin es ya. Jangan dingin es. Iya, Kak
Nismar ini lebih cepat karena jam sekitar jam 7 saya ada agenda. Nanti mungkin pamit lebih cepat ya teman-teman. Alhamdulillah ibadah juga lebih baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Ya mudah-mudahan teman-teman melalui perantara terapi Al-Quran ini kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dunia akhirat. Bukan hanya sekedar pahala. Karena seringkali kita ini dalam tanda kutip ya, kita ini menyepelekan pahala. Kita menganggap pahala itu apa sih? Kayaknya nggak sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Dan sesuatu yang tidak terlihat ini, seringkali kita nggak bisa membayangkan. Dulu saya kecil ya, ketika saya kecil, ketika kemudian diberikan nasihat-nasihat oleh orang tua saya, ayo sholat, nanti biar dapat pahala. Ayo jangan suka bantah, nanti biar dapat pahala. Terus kemudian, ayo baca Quran, belajar baca Quran, biar dapat pahala. Pahala menurut gambaran saya itu waktu kecil, sesuatu yang ada wujudnya, semacam koin atau piala ya. Saya gambarannya itu piala, terus kemudian gambarnya medali, dan seterusnya. Karena ya wajar waktu itu masih kecil ya, belum mendapatkan pemahaman. Nah sama dengan kita hari ini mungkin, apa sih pahala begitu? Apa sih dosa, apa sih pahala? Seringkali kita masih berpikir itu adalah perkara-perkara yang semu, perkara yang apa istilahnya seperti absurd ya, bahasanya absurd, tidak terlihat, sulit dibayangkan, bahkan nggak bisa dibayangkan itu. Seperti ya sesuatu yang tidak terlihat, tidak nyata. Maka teman-teman, sebetulnya kehidupan ini pun semuanya juga bersifat tidak nyata loh. Ya kan? Sebetulnya semua yang kita kejar di dunia ini sifatnya semuanya semu. Sifatnya semuanya absurd, tidak nyata. Contohnya apa? Contohnya nilai. Ya kan? Teman-teman, sejak kita kecil, kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah bahkan, yang kita kejar apa sebetulnya? Nilai kan? Nilai ini kan juga absurd, tidak nyata. Kita ngejar nilai 10, ngejar peringkat 1, ya. Sekarang sudah tidak ada sistem peringkat ya. Ngejar kelulusan, ngejar NEM, ngejar nilai ya ujian akhir. Begitu. Nah, maka ini semuanya juga nilai-nilai yang semu, teman-teman. Apa sih semuanya? Berupa kertas kan? Berupa kertas dibakar juga hangus, disobek, dihancurkan juga akan hilang nilainya. Ijazah itu hanya sebuah kertas. Begitu. Nah, maka teman-teman sama dengan kehidupan ini, semuanya itu absurd. Walaupun nanti ujung-ujungnya misalkan ya kita bekerja dapat uang tuh. Bekerja dapat uang, ya kan? Uang ini pun nilainya absurd, teman-teman. Nggak ada uang yang benar-benar nyata. Teman-teman mau tahan seperti apapun, pasti hilang tuh. Ya kan? Teman-teman misalnya punya penghasilan 10 juta tuh. Mau dipegang kenceng kayak apapun, kok keluar itu. Kecuali teman-teman nanti bangun passive income, penghasilan yang begitu besar, maka insya Allah teman-teman suatu saat saya doakan dalam kondisi susah menghabiskan uang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dalam kondisi susah ngabisin uang. Sekarang mungkin teman-teman dalam kondisi susah cari uang, saya doakan ya dalam waktu cepat, mudah-mudahan tahun ini, tahun 2024, 2025 lah. Kita bingung, ini gimana cara ngabisin uang? Ya, amin ya Rabbal Alamin, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat datang Kak Laila, Kak Suminah, Kak Syafrida. Waalaikumsalam. Kemudian siapa lagi nih? Kak Yuni. Mengikuti terapi Al-Quran, banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, banyak yang merasakan perubahan. Tapi teman-teman, di saat yang bersamaan, banyak yang juga merasakan katanya yang diderita, keluhan yang diderita itu semakin parah. Ya. Jadi kita jangan hanya melihat yang positif-positifnya saja. Alhamdulillah semakin sembuh, rezeki semakin lancar. Yang mengalami sebaliknya pun tidak sedikit, teman-teman. Ada yang komplain, bahkan komplain ke saya. Ini gimana sih? Saya terapi Al-Quran kok malah badannya tambah sakit. Terus kemudian yang menderita syaraf kejepit semakin sakit dan seterusnya. Bahkan harus kemudian dioperasi dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, ya ada dua kondisi memang ya. Ketika kita mendekat kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, kita terapi menggunakan Al-Quran, ada dua kondisi memang. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang Allah berikan kebaikan dalam hal
kesembuhan, kelancaran rizki, begitu ya. Terus kemudian selesai masalah rumah tangganya. Ini kebaikan yang pertama, gitu. Tapi ada juga kebaikan yang berikutnya, yang apabila kita terus mendekat kepada Allah, dua-dua kebaikan ini, dua-duanya ini merupakan kebaikan. Baik yang Allah sembuhkan atau yang Allah tunda, atau bahkan Allah tambah penyakitnya. Gitu. Yang penting kita terus fokus mendekat kepada Allah. Jadi seringkali kita menganggap kebaikan itu adalah ketika doa kita dikabulkan. Allah sembuhkan kita, Allah limpahkan rizkinya kepada kita, Allah lunasi hutang kita, Allah damaikan keluarga kita, Allah bersihkan hati kita. Ini menurut kita sebuah kebaikan. Dan kita menganggap kalau penyakitnya belum sembuh, itu sebuah keburukan. Belum tentu, teman-teman. Kita menganggap keluarga kita masih berantakan, itu sebuah keburukan. Belum tentu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi bisa jadi ya kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Dan sebaliknya bisa jadi kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Dan Allah Maha mengetahui, sesungguhnya kita tidak mengetahui, begitu. Jadi jangan menilai dengan perasaan. Bisa jadi Allah tunda kita sehat, kita masih sakit, bisa jadi itu adalah untuk kebaikan kita. Gitu ya. Untuk kebaikan kita. Loh, kebaikan dari mana? Bisa jadi Allah masih senang dengar doa-doa kita. Allah masih senang ya dengan suara tangisan kita. Bisa jadi ketika kita sudah sembuh, bisa jadi kita lupa Allah tuh. Karena sudah sehat, kemudian akhirnya bahasa Inggrisnya tuh pecicilan kemana-mana gitu. Kita sehat dan kita manfaatkan badan kita untuk maksiat. Na'udzubillah. Maka Allah tunda ya penyakit yang kita derita, ditunda untuk sembuh. Tujuannya apa? Untuk kebaikan diri kita. Begitu ya teman-teman. Maka berjanjilah. Jadi ketika doa kita sampaikan, ya Allah, saya bertekad, berkomitmen. Jika Engkau sembuhkan hamba, ya Allah, hamba akan terus memohon pertolongan kepadamu dan agar badan ini kuat, semakin kuat untuk ibadah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun Allah tahu lah kondisi kita, tetapi tetap harus kita sampaikan. Karena doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Doa ini adalah ibadah. Itu. Cek khodam, iya termasuk, walaupun itu hanya sekedar perkara main-main. Ya, perkara agama ini bukan sekedar perkara main-main saja, tetapi memang ini serius sekali ya teman-teman. Cek khodam, walaupun hanya sekedar kita tahu itu penipuan. Tidak ada yang beres kalau ya walaupun beres pun tidak beres, begitu ya. Perdukunan itu juga tidak ada yang beres, teman-teman. Perdukunan, terus kemudian baca zodiak. Nah, maka jangan sekali-kali teman-teman cek khodam. Cek misalkan ada yang di sini program hamil. Bismillah, saya izin minum dulu ya. Ini saya gampang kering nih tenggorokannya. Bismillah. Ada yang sedang program hamil, biasanya ada tuh tayangan-tayangan sesat ya. Waalaikumsalam Kak Cek Yati. Apa nih Kak Dimetri ya? Di akun Coach Mufti. Iya, akunnya 2. Yang live sekarang 2. Teman-teman, iya betul sekali. Curhat kepada Allah, jangan kepada makhluk. Setuju Kak Usman. Curhat kepada Allah, jangan kepada makhluk. Tapi kan bertahap. Itu bagi yang sudah kuat imannya. Ya kan? Kita tidak bisa memukul rata. Kadang ada orang yang butuh solusi. Kalau semuanya curhat kepada Allah, nanti hilang profesi dokter, profesi psikolog, ya, dan seterusnya. Profesi konsultan. Nah, ini ada, ya bertahap, betul sekali, ya. Tidak semuanya kemudian jebret langsung kepada Allah, gitu. Kecuali kalau memang kita sudah, ya, benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah, gitu. Ya, keimanan kita sudah sangat kuat sekali. Atau kombinasi curhat kepada Allah, iya, minta solusi kepada ahlinya, kepada yang benar-benar dia menguasai bidangnya, memang diperlukan sebagai sebuah bentuk ikhtiar, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Cici. Ya, loh kalau partner.
Ya kalau kalau paranormal memang harusnya tidak laku begitu ya. Harus kita hindari. Tapi yang keilmuan-keilmuan yang syar'iyah, yang sesuai dengan syariat Islam, psikolog, psikiater, seorang dokter, ini juga kita perlu sampaikan keluhan-keluhan kita. Gitu. Oke teman-teman, 5 menit lagi kita terapi ya. Kita majukan terapinya jam 6.15. Karena nanti jam 7 kurang 15, jam 6.45 kita sudah selesai. Gitu ya. Ya betul Kak Evas, walau cuma iseng tetap berdosa kalau menyimak tayangan-tayangan indigo, tayangan-tayangan perdukunan, ramalan, termasuk ramalan kehamilan. Ada tuh ya. Saya melihat adanya tayangan di TikTok, cek kapan hamil. Yuk silakan Bunda, sebutkan nama Bunda. Sebutkan nama Bunda, nanti akan saya lihat dengan terawangan. Kapan Bunda akan hamil. Ini walaupun teman-teman cek ngerjain misalkan ya. Padahal teman-teman di situ ngakunya, saya Suyanti. Tolong dicek kapan saya hamil. Padahal teman-teman Suyanto tuh. Pengen ngerjain hostnya. Ya tetap saja teman-teman. Tetap saja. Itu adalah perkara yang berdosa. Gitu ya. Terus kemudian si hostnya ngomong, oh ya Bunda Suyanti. Bunda Suyanti 3 bulan lagi hamil. Terus ngakak kita. Ini penipuan, padahal saya Suyanto gitu kan. Gimana mau hamil, namanya saja Suyanto begitu. Oke, jadi ya jangan iseng-iseng ya dengan perkara seperti itu. Karena diri kita itu tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Hati-hati, semua input. Kita itu ibaratkan handphone. Kita ibaratkan handphone yang tadinya bersih, dari berbagai macam aplikasi, tapi kemudian bisa kita install tuh. Bisa kita install aplikasi-aplikasi yang positif ataupun yang negatif. Ya. Maka sama, kita sebuah perangkat nih teman-teman ya. Kita sebuah perangkat yang insya Allah akan menjadi baik perangkat itu kalau kita install sesuatu yang baik. Kita install Al-Quran di dalam diri kita, ya, kita install hafalan-hafalan hadis, kita install, kita masukkan ya nasihat-nasihat positif, kajian-kajian positif seperti itu. Terapin menurunkan gula darah. Oke, Kak Cek Yati silakan nanti bisa DM ya untuk keluhan-keluhan medis di room sebelah. Oh iya Kak? Room orang Malaysia. Oh gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Kalau mudah-mudahan kalau misalkan room ini mau istilahnya apa ya? Diduplikat atau gimana tuh? Ya, jadi live-nya ini bisa diduplikat ke live lain. Silakan, tidak jadi masalah sih. Tidak perlu izin. Kalau teman-teman ingin mengadakan live ini ya dengan akun teman-teman sendiri, bisa tuh ya. Saya malah belum paham caranya. Misalkan teman-teman punya akun Mawar Melati misalkan ya. Nah, teman-teman mau menduplikat live ini di akun teman-teman sendiri tidak jadi masalah. Ya, mudah-mudahan jadi malah saya senang begitu kalau misalkan dianggap live ini bermanfaat. Saya senang sekali. Jadi nggak usah izin. Teman-teman termasuk nge-share ya video-video saya mau di-upload ulang di manapun, di YT begitu ya. Terus kemudian di IG dan seterusnya silakan, boleh ya. Kalau nonton tentang weton Jawa, iya termasuk ya, hati-hati, ini termasuk weton, termasuk zodiak, termasuk tayangan indigo, perdukunan, terus ya macam-macam semuanya, hati-hati. Sebetulnya kelihatan sekali ya tayangan-tayangan yang menyimpang dengan tayangan yang insya Allah sesuai dengan ridhonya Allah, dengan syariat, ini terlihat. Ya, biasanya ciri-cirinya itu ada gambar-gambar hewan yang serem-serem. Ada gambar misalkan macan, ya, ada gambar Nyi Roro Kidul. Terus apalagi kalau hostnya perempuan dan tidak menggunakan hijab. Bahkan ada loh perempuan berhijab, ya, berjilbab, itu kemudian pembahasannya perdukunan teman-teman. Itu ada, saya pernah melihat. Ya. Nanti kalau teman-teman menemukan akun-akun seperti itu, jangan sampai ditonton, apalagi di-follow. Hati-hati. Ini bisa kemudian membatalkan seluruh amal ibadah kita. Bisa membatalkan sholat kita. Bahkan, na'udzubillah, bisa berpotensi mengeluarkan kita dari Islam. Ya, mengerikan sekali, teman-teman. Wudhu bisa batal ya, teman-teman. Wudhu bisa batal. Sholat bisa batal. Puasa bisa batal. Ya, wudhu batalnya dengan apa? Salah satunya adalah dengan keluar sesuatu ya dari depan, dari belakang. Terus kemudian ini salah satunya. Terus kemudian sholat bisa batal dengan keluar sesuatu.
Terus kemudian dengan hilang akal, puasa bisa batal. Nah, syahadat ini bisa batal, teman-teman. Syahadat bisa batal loh. Jangan dikira kita aman dari dari potensi murtad. Bisa batal. Maka kita harus sering-sering introspeksi ya, menghindari perkara-perkara syirik termasuk yang mengantarkannya ke arah sana. Sudah 2 bulan ikut terapi, Alhamdulillah Kak Lisna, mudah-mudahan semakin tenang ya hatinya. Waalaikumsalam Kak Toto, Kak Tuti, Kak Mewanti, Kak Yusri. Terima kasih teman-teman. Insya Allah, ya 1 menit lagi kita terapi ya. Waalaikumsalam, saya izin membaca komentar-komentar. Ya, salam kenal Kak Mas Duki dari Lamongan. Kak Jelita, waalaikumsalam. Kak Masri. Kak Evas, saya dicurangi dalam pekerjaan. Seharusnya dapat proyek event 11 proyek, tapi cuma dapat 1. Insya Allah nanti kalau ridho, Allah akan ganti dengan proyek yang lain yang jauh lebih besar. Yakinlah teman-teman. Yakin ya. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi memang kapan-kapan kita bahas lagi soal rezeki nih. Jadi ada rezeki yang memang sudah dijatah, ada rezeki yang perlu kita ikhtiar. Begitu ya. Nah, nanti insya Allah rezeki yang sudah tertakar ini, kalau misalkan kita merasa dicurangi, yakin saja Allah itu akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Begitu. Ya. Di ini hatinya ditenangkan dulu dari sesuatu yang tidak membuat kita tidak nyaman, tidak ridho. Nah, lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Ya, lepaskan dulu sesuatunya. Masih ganjel kan di sini, masih ganjel, nanti akan sulit rezeki yang lain masuk ke dalam diri kita. Gitu ya. Jadi dilepaskan dulu, ikhlasan dulu, ikhlas ridho. Ya, mudah-mudahan yang mengambil hak saya itu malah doakan kita. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan yang mengambil proyek saya, mengambil haknya saya, Allah limpahkan rezeki yang halal berkah. Mudah-mudahan rezekimu berkah halal. Itu aja. Daripada kemudian kita malah dongkol, ya, malah baper, malah galau, itu kita ruginya double, teman-teman. Kalau kita merasa dicurangi, dizolimi, kita dipinjemin uang ya, kita punya piutang kepada orang lain nggak mau bayar itu, malah menghilang, malah kita diblokir, kita ruginya double-double. Pertama, sudahlah kita kehilangan harta. Dan yang kedua, ya, sudahlah kita kehilangan harta. Yang kedua, hati kita sakit hati. Bukan hanya double, triple. Hatinya sakit, kecewa, dendam, ya kan? Ditambah lagi efeknya nanti pasti ngefek ke fisik, ya. Jadi ini sudah dibahas oleh dokter loh. Banyak medis yang membahas itu. Perkara hati, sakit hati, dendam, benci, itu ngefeknya ke fisik, teman-teman. Ya, ngefeknya ke fisik. Jadi triple nih, teman-teman. Ditambah 4 lagi. 4 apa? Kita nggak produktif. Ya, nggak produktif karena apa? Tersita waktunya, energinya untuk sedih, untuk baper, untuk mikir sesuatu yang sudah terjadi dan berat untuk kita perjuangkan. Ya kan? Nah, kerugian kita dendam, kita benci terhadap orang-orang yang menzolimi kita, kepada orang-orang yang mengambil haknya kita, 4 nih paling tidak. Ya, sudahlah kita rugi, tambah rugi waktu nih, ada 5 ya. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi masalah hati, rugi masalah fisik, gitu ya. Fisiknya jadi sakit-sakitan. Teman-teman yang insomnia, yang vertigo, asam lambung, hipertensi, jantung, apalagi tuh, ya. Terus kemudian ginjal, pokoknya gangguan tubuh semuanya lah. Ini bukankah rata-rata disebabkan stres? Ini kajian medis sudah banyak loh. Saya bukan dokter, tetapi saya sering menyimak ya tayangan-tayangan medis, kedokteran. Ya termasuk paru-paru ya, sak nafas, ya asma, itu banyak yang kemudian disebabkan oleh faktor stres. Stres yang sebetulnya kita bikin sendiri, teman-teman. Kita sebetulnya bisa mengelola stres, makanya ada kemudian ilmu bagaimana mengelola stres. Betul sekali, termasuk kanker ya, kanker. Ternyata ini kanker yang dialami oleh perempuan. Ada kista, kanker serviks, kanker payudara, ya. Terus kemudian ada tumor dan seterusnya. Itu ada penelitian terbaru, teman-teman ya. Itu disebabkan oleh tekanan batin yang begitu lama dipendam. Ya. Ya, berarti fokusnya kita memang memberikan terapi hati dulu. Ya, insya Allah sebentar lagi ya. Oh ya, ini sudah 18. Ayo kita mulai, teman-teman.
Ya, ini sebenarnya topiknya cukup menarik karena pembahasan hati. Hati-hati dengan hati. Ya, quotes hari ini, quotes pagi ini, hati-hati dengan hati kita. Karena kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hati, ini akan berujung banyak masalah kehidupan. Bener-bener deh. Ini hati, walaupun kita tidak bisa melihat hati kita, hati ini ada bentuk fisik ya. Ada bentuk fisik, ada bentuk yang dia berupa ini, ruhnya. Atau bentuk yang absurd, yang tidak bisa kita bayangkan, tetapi bisa kita rasakan. Gitu ya. Ya ini sebentar lagi Kak. Ini sudah masuk terapi Kak Cece. Kak Cece, sepertinya baru bergabung ya. Ini sudah masuk terapi. Terapi pemikiran, ya, terapi pemahaman, terapi muhasabah. Kita mengajak teman-teman untuk merenung. Begitu. Ya, ini sepertinya baru saja bergabung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sepanjang live ini itu adalah terapi. Sepanjang live ini adalah terapi. Terapi itu bukan sejarah kita membacakan Al-Quran, tetapi ini adalah terapi kata-kata, ya terapi kesadaran, betul sekali. Yuk kita mulai, karena saya sudah diprotes ya. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf jika kurang berkenan, mohon maaf sekali. Karena ya wajar saja saya juga makhluk manusia yang penuh dengan salah. Oke teman-teman kita mulai, bismillah. Kita selesai jam 6.45 ya, karena saya ada agenda. Maksimal 6.50. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mematikan kolom komentarnya. Karena agar teman-teman fokus, agar teman-teman bisa khusyuk ya. Izin saya matikan kolom komentarnya. Yang ingin bertanya, yang ingin konsultasi, silakan nanti DM melalui akun ini. Cara DM bagaimana? Cara DM insya Allah nanti akan saya share caranya. Nah, kalau ingin tanya bingung ini lagi ngapain sih ya, silakan teman-teman pindah ke akun saya satunya yang Coach Mufti. Ya, akun saya yang satunya Coach Mufti. Jadi saya live di 2 akun. Silakan nanti teman-teman cari ya akun Coach Mufti. Nah, di situ tidak saya matikan komentarnya. Itu ya. Tidak saya matikan komentarnya, seperti itu. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Silakan siapkan air, bagi yang belum menyiapkan air, siapkan air. Kalau perlu ya agak banyak ya. Agak banyak, 1 teko atau mungkin 1 galon sekalian. Galonnya silakan lebih baik dibuka. Walaupun sebetulnya Al-Quran ini tidak terbatas waktu dan tempat. Gitu. Tapi alangkah baiknya dibuka silakan. Silakan teman-teman. Ya, siapkan air, terus kemudian berwudu. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang belum berwudu. Yuk kita pagi ini hari Jumat ya, alhamdulillah, insyaallah ya. Saya mengingatkan nanti sore habis asyar, setelah asyar sampai maghrib ini waktu yang tepat untuk berdoa ya. Jadi silakan nanti teman-teman berdoa sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, siapkan list doa atau daftar apa yang ingin kita pinta kepada Allah mulai dari sekarang. Agar nanti ketika waktu asyar masuk ya, setelah asyar kita bisa fokus berdoa dengan ya membaca apa yang sudah kita list seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai ya dengan terapi jari terlebih dahulu ya, terapi jari terlebih dahulu. Ini terapi kuno dari Jepang ya, namanya Jinshin Jiutsu. Ini rutin kita praktekkan nih. Jadi caranya cukup dengan menggenggam jari kita satu persatu. Nah ini tidak perlu saya bahas panjang lebar karena videonya sudah saya buat. Jadi silakan teman-teman yang ingin memahami manfaatnya apa. Yang penting sekarang praktekkan dulu ya. Sebaiknya idealnya 1 jari ini 3 menit sampai 5 menit. Tapi karena terbatasnya waktu, kita mungkin cukup dengan 1 kali tarikan nafas ya. 1 tarik nafas, kemudian tahan nafas, hembus nafas. Oh, sebentar. Kalau yang ini tidak perlu ditahan. Ya, ini tidak perlu ditahan. Jadi yang ditahan itu yang terapi lidah. Nah, kalau ingin teman-teman lebih jelas, itu nanti silakan cek di video saya itu sudah ada. Namanya, judulnya itu sudah saya kasih judul kok, terapi ini nih, apa ya? Terapi jari sehat namanya ya. Nah, di sini nih. Terapi jari sehat ada ya. Nah, yang sini. Ya, yang ini terapi jari sehat. Ada judulnya. Nanti teman-teman bisa
tonton dan untuk mengetahui manfaatnya. Air masih tersisa, ya diisi lagi aja Kak Seniwati. Bisa diisi lagi. Nanti bisa untuk menyiram. Kalau air yang di dalam ember itu nanti fungsinya adalah untuk menyiram halaman rumah, untuk dicipratkan di setiap ruangan, khususnya yang terjadi misalkan kejadian aneh, ada misalkan bau yang tidak sedap, bau busuk ya, bau gosong, kemudian ada bau wangi. Nah, itu silakan dicipratkan. Lebih bagus lagi memang dicipratkan ke seluruh ruangan. Atau ruangan yang sering teman-teman kehilangan sesuatu di situ. Karena ada sihir yang namanya sihir penglihatan ya. Atau bisa juga dicipratkan di tempat usaha nanti teman-teman ya, yang usahanya tiba-tiba sepi tanpa sebab yang jelas. Nah, itu bisa. Termasuk genteng. Genteng ya. Teman-teman mungkin sering merasakan ada ledakan di rumah. Ada pasir seperti disiramkan ya, ada sesuatu yang seperti dilempari batu. Nah, ini penting ya untuk disiram dengan air ruqyah 1 ember. Sesampainya saja, yang penting gentengnya disiram, tidak perlu merata. Begitu. Oke, kita mulai dengan terapi jari. Yuk, pegang jempolnya silakan. Posisi badan rileks. Tarik nafas teman-teman sekuatnya, sepelan mungkin lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut ya, sambil sedikit ada bunyi seperti ini. Seperti itu ya. Yuk, tarik nafas panjang teman-teman sekuatnya. Hembuskan lewat mulut. Boleh dengan terpejam ya. Boleh dengan terpejam. Ini teman-teman bebas mau jempol kanan atau jempol kiri, tapi sebaiknya nanti bergantian. Bukan hanya satu jempol saja. Ya, tapi kita nanti pegang dulu satu persatu. Nah, setelah itu nanti silakan teman-teman setelah live ini selesai, teman-teman bisa pegang sendiri ya, yang jempol satunya. Yuk, sekarang yang telunjuk. Jangan lupa tetap zikiran dalam hati, istighfar, ya, baca takbir, tasbih, tahmid, dan seterusnya, bebas. Yuk, pegang jari telunjuknya. Bismillah. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Kemarin live Kak Evi. Yang nggak live itu sebelumnya. Kemarin lusa ya. Dan kita sudah infokan kalau misalkan ada libur. Gitu. Kemungkinan liburnya Senin Kamis ya kemungkinan. Tapi di akun lain kita masih live. Di akun khususnya akun Child Dream. Itu bahas masalah anak dan masalah rumah tangga. Silakan nanti teman-teman nyimak ya. Terus kemudian jari tengah yuk. Jari tengah pegang. Pegang. Pegangnya nggak usah kencang-kencang. Yuk tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Jika lebih nyaman tertutup matanya, silakan tertutup matanya, tapi jangan sampai kosongkan pikiran. Harus selalu sibukkan hati kita dengan zikir. Jangan sampai kosong pikiran, ya. Kenapa tidak boleh mengosongkan pikiran? Karena itu akan berpotensi ya menjadikan media gangguan gaib masuk, ya, jin masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita kosong, itu ya. Nah, maka ini yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar Islam, meditasi. Teman-teman hati-hati dengan kegiatan meditasi ya. Meditasi ini berbahaya sekali. Meditasi kita sebetulnya sholat ya. Sholat ini bagian dari menenangkan diri. Jadi tidak usah pakai cara aneh-aneh. Kecuali memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah ini kan kita, ini insya Allah ini bukan meditasi ya. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan ini fungsinya adalah, ini terhubung ya. Masing-masing jari ini terhubung dengan organ tubuh kita. Ya, tarik nafas teman-teman. Ada yang mulai keringetan, sendawa, batuk-batuk, muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Ini bagian dari reaksi. Termasuk pusing mungkin ya. Ya, lanjutkan. Yuk, tarik nafas. Jari manis ya. Hembuskan lewat mulut. Ya, apapun sensasinya, ya, rasakan, lanjutkan.
Ya, sekarang terakhir jari kelingking. Bismillah. Tarik nafas sekuatnya, senyamannya. Jangan sampai pusing ya, jangan sampai maksudnya terlalu berlebihan, santai saja. Hembuskan. Allah Akbar. Teman-teman bisa lihat ya, saya sendiri sampai berkeringat nih untuk telapak tangannya. Padahal punggung tangan kering, ya. Tapi untuk telapak ini sampai sebasah ini gitu. Saya nggak cuci tangan loh. Ini sebagian mungkin ada yang mengalami begitu ya. Kalau ada yang mengalami sama dengan saya, itu bukan sebuah kelainan ya. Tenang saja, santai. Seperti itu. Oke, sudah. Oh ya, masih ada satu lagi. Sini ditekan teman-teman. Ini ditekan ya dengan ibu jari. Tekan dengan ibu jari seperti ini. Terus ini letakkan di punggung tangan. Letakkan di punggung tangan satunya. Seperti ini. Ditekan ya, ini ditekan ya. Ditekan dengan ibu jari, terus kemudian ini diletakkan. Yuk kita tarik nafas panjang. Hembuskan. Oke, teman-teman. Ya, sekarang kita berdoa kepada Allah ya. Ini hari Jumat, kita berdoa kepada Allah. Silakan teman-teman aminkan. Dan nanti ada ikrar yang harus kita baca bareng-bareng. Yuk kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Nur, Ya Ghafur, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini, Ya Allah, di Jumat yang penuh barokah dan rahmat-Mu, Ya Allah, izinkan kami memohon pertolongan-Mu, Ya Allah. Izinkan kami memohon kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, saudara-saudara kami, seluruh kaum muslimin. Tolonglah saudara-saudara kami, Ya Allah, di seluruh penjuru dunia. Allahumma ansur ikhwananal muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu ya Allah kepada kami semuanya. Apabila saudara-saudara kami di sini ada yang merasakan keluhan, ada yang sedang sakit, ya Allah, baik medis maupun non medis, baik karena gangguan sihir, penyakit ain, gangguan jin khodam, jin nasab, jin korin, jin dasim, dan jin jenis lainnya, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakit ini ya Allah. Angkatlah penyakit ini, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang berkonflik masalah keluarga, ya Allah, damaikan kami, ya Allah, lembutkan hati kami dan pasangan kami. Ya Allah, berilah cahaya hidayah-Mu, ya Allah, berikan cahaya kelembutan-Mu, ya Allah, lembutkan sifat kami, bersihkan hati kami dari penyakit hati, dari benci, dari dendam, dari suudzon, dari perasaan yang negatif, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya Allah,
Sembuhkan ya Allah dengan keajaiban-Mu, sembuhkan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika di antara kami ada yang memiliki tanggungan hutang ya Allah, lunasi dengan caramu, lunasi dengan keajaibanmu ya Allah. Hanya Engkau yang kami mintai pertolongan ya Allah. Jika ada di antara kami yang belum memiliki pekerjaan, mudahkan kami mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan kami dan kebutuhan banyak orang. Pekerjaan yang hasilnya halal, barokah, yang bisa mengantarkan kami ke Baitullah. Ya Allah, panggil kami ke Baitullah ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami taat kepadamu, mudahkan kami mendekat kepadamu, mudahkan kami melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Mudahkan kami, ringankan hati kami, langkah kaki kami untuk terus menjalankan sholat hingga ajal kami ya Allah, untuk terus membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami menghafalkan Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quran. Mudahkan kami mempraktekkan isi Al-Quran. Mudahkan kami mengajarkan Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami mensyiarkan Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang penuh rahmat dan barokah-Mu ya Allah. Keluarga yang bersama-sama menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan kebaikan kepada kami sekeluarga. Setiap langkah kami penuhi dengan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Jadikan kami manusia yang menginspirasi Allah, menjadi manusia yang memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Ya Allah, jauhkan kami dari perkara dosa, perkara maksiat. Jadikan hati kami membenci kemaksiatan, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, jika kami sedang dalam hajat tertentu untuk kebaikan dunia akhirat, mudahkan ya Allah. Mudahkan bagi kami, jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh, mudahkan ya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang bisa membimbing dan membersamai menuju surga-Mu ya Rob. Ya Allah, limpahkan harta-Mu, rizki-Mu yang halal barokah, agar kami bisa membangun aset akhirat ya Allah, agar terus mengalir pahala kami atas izin-Mu, atas kasih sayang-Mu. Mudahkan kami membangun pondok pesantren, mudahkan kami membangun sekolah-sekolah gratis, mudahkan kami membangun klinik-klinik kesehatan gratis, mudahkan kami membangun masjid ya Allah, dan segala macam fasilitas untuk umat. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, berilah kekayaan agar kami bisa mengelola, untuk berbagi, untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, limpahkan, titipkan kekayaan-Mu ya Allah untuk kami kelola. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Mujib, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jika tidak kepada Engkau ya Allah, kepada siapakah lagi kami harus meminta ya Allah? Hanya Engkau satu-satunya yang kami mintai pertolongan. Ya Allah, jangan hanya doa orang-orang yang solih, orang yang bertakwa saja yang Engkau kabulkan. Jangan hanya doa para alim ulama, para syekh, para habaib, para asatid ya Allah yang Engkau kabulkan. Jangan hanya doa Nabi Rasul saja yang Engkau kabulkan ya Allah. Kami manusia biasa ya Allah yang penuh dengan kesalahan, butuh Engkau kabulkan doanya ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, kita ucapkan ya ikrar, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini aku berikrar berlepas diri dari ikatan sihir, penyakit ain, atau gangguan jin, baik jin khodam, ataupun jin nasab, ataupun jin lainnya. Ya Allah, lepaskan ikatan ini. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlaskan segala gangguan ini keluar ya Allah melalui mulutku atau melalui jalan yang Engkau kehendaki. Ya Allah, apabila leluhur kami semasa hidupnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin, pernah berbuat kesyirikan, ya Allah, aku berlepas diri
dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka mendatangkan gangguan kepada diri kami, kepada keluarga kami, masuk gangguan berupa gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab yang masuk ke aliran darah kami atau ke organ tubuh kami, ya Allah, keluarkan ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang ku konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membinasakan. Khususnya minuman ini ya Allah, yang akan kami bacakan dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan minuman penyembuh ya Allah, jadikan minuman obat yang sangat manjur atas izin-Mu dengan perantara ayat-ayat-Mu. Jadikan minuman yang menyembuhkan hati kami, fikiran kami, fisik kami, jiwa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke gelas. Kalau sudah menyiapkan gelas, kalau belum tidak jadi masalah. Nanti malam kita live lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian tiupkan ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Ucapkan seperti itu. Keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan tiupkan ke tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Kemudian tiupkan air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan ya. Tengok kanan, kemudian ucapkan, keluar wahai jin terkutuk dari rumah ini. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kalau ada terasa merinding ya, lanjutkan ya. Itu bagian dari reaksi, tidak usah takut. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian lihat sebelah kiri, tiupkan, keluar wahai jin terkutuk dari rumah ini. Kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, lalu tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke bawah ya, ke lantai. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, silakan tempel di dada dan perut seperti ini, diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, ya, ke perut, ke dada, kemudian tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, sampai di tenggorokan. Baca ikrar berikut ini. Bismillah, ya Allah, aku ridho jika engkau keluarkan, ya Allah, gangguan ini melalui mulut ini, ya Allah, atau melalui arah yang kau kehendaki. Yuk, dorong ke depan. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya teman-teman, silakan rasakan bagian mana yang terasa tiba-tiba nyeri, karena ada yang kemudian tiba-tiba nyeri di bagian tertentu, ya, misalnya di bawah sini, di bagian ketiak, silakan ditekan-tekan seperti itu. Terus kemudian di bawah ketiak silakan ditekan. Kalau misalkan ada sesuatu yang berjalan atau sakit, kram, kesemutan misalnya di tangan nih, ada yang tiba-tiba merasakan sakit di tangan, ya, ini merupakan bentuk reaksi adanya proses, ya, proses gangguan gaib yang ada di dalam badan kita keluar. Atau bisa juga memang reaksi medis, ya, tidak ada hubungannya dengan jin sama sekali, tapi reaksi medis karena memang, ya, ayat Al-Quran ini sebagai penyembuh, ya, ayat Al-Quran ini sebagai penyembuh. Ya, yang nyeri lutut langsung lututnya dipegang, ya teman-teman, lututnya dipegang, silakan. Yang sakit perut, misalkan mual, ya silakan diusap perutnya. Sesuaikan, ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang kakinya sakit, bagian betis, bagian lutut, bagian telapak tangan, yuk dipijat-pijat. Yang nyeri ulu hati silakan, ya, pegang seperti ini. Pokoknya pegang saja. Kalau sakit semua gimana? Kalau sakit semua fokus di sini, dada dan perut. Ya, karena biasanya sumber penyakit itu di dada dan perut sini. Dada ini letaknya, ya, hati kita, perasaan kita seringkali kita merasa di sini, dan perut ini letaknya sumber penyakit makanan. Gitu, ya, karena bisa jadi sihir itu masuk melalui makanan, gitu. Ya, silakan teman-teman, bukan hanya sekedar dipegang, ya, tapi diusap. Kalau bagian kaki ke bawah itu silakan dipukul-pukul, ditepuk-tepuk seperti ini. Kalau tangan nggak apa, dipukul-pukul, ya. Tapi kalau dada dan perut silakan diusap saja, ringan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj ya adullah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka bil'anatillah. Keluar kalian wahai musuh Allah, aku laknat kalian dengan laknatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Teman-teman, pegang pundaknya, silakan tepuk-tepuk. Kalau perlu punggung ya, punggung ini juga sebaiknya bisa dijangkau, pukul-pukul teman-teman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاكب بسم الله الرحمن الرحيم اخرج يا عبد الله fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar wahai musuh-musuh Allah yang terlaknat. Aku laknat kalian dengan laknat Allah. Keluar kalian, sesungguhnya kalian terkutuk. Keluar wahai jin terlaknat dari aliran darah saudara kami, dari organ-organ tubuh saudara kami. Silakan kalian keluar melalui mulut. Takutlah kepada azab Allah. Sungguhnya kalian lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Keluarlah kalian jika tidak ingin mendapatkan azab dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yuk teman-teman pegang seperti ini. Ini ya, tengkuk belakang seperti ini pegang. Terus ini di leher seperti ini. Ditekan tengkuk belakang, leher cukup diletakkan saja jempolnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, jika kalian tidak mau keluar, bersiaplah dengan azan ini yang akan menghancurkan kalian, yang akan membakar kalian. Ya Allah, hancurkan, bakarlah ya Allah jin terkutuk yang tidak mau keluar dari badan saudara kami ya Allah. Ya Allah, bakarlah dengan azan ini ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa syai'u anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silakan teman-teman. Masih ada yang merasakan reaksi aneh-aneh? Masih ada yang muntah-muntah? Masih ada yang sakit kepala? Bagian tertentu sakit? Ya, silakan ditepuk-tepuk dan silakan diminum airnya ya. Yang tidak berpuasa, silakan diminum airnya dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Bismillah. Minum 3 kali tegukan, jangan lupa. Tegukan pertama bismillah, akhirnya dengan hamdalah. Bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga bismillah. Alhamdulillah. Ya, terus kemudian silakan dioles seluruh badan. Ya, ke sini ke ubun-ubun. Kemudian cipratkan di punggung. Ambil tepuk-tepuk ya. Cipratkan. Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan ya, Kak Prapti dan teman-teman semuanya, silakan. Cipratkan ke perut, ke dada. Ada yang ngikutin? Ya, suaranya. Oke. Itu biasanya jin munafik tuh. Kalau misalkan ada yang ikut membacakan, ikut membaca Al-Quran, itu biasanya jin munafik. Ya, silakan teman-teman. Di ini ya, di perut, kemudian di kaki. Alhamdulillah sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Airnya sensasi wangi jambu biji. Ya, ada yang airnya pahit, ada yang rasanya asin. Oke teman-teman, saya harus segera pamit ya. Ini mohon maaf karena ada agenda di pondok ya. Ada agenda. Kita ketemu lagi nanti malam insya Allah. Ya, nanti malam. Oh ya, nanti sore teman-teman, jam 4 ada kajian rumah tangga. Ada yang punya masalah rumah tangga, jam 4 sore ya. Ada kajian rumah tangga yang diisi oleh tim kami, praktisi terapi langit, beliau adalah Ustadz Amri. Itu. Yang punya masalah rumah tangga, punya masalah anak, berkebutuhan khusus, nanti sore itu melalui, bukan di TikTok ya, tapi di Zoom. Melalui Zoom gitu. Oh ya, salam Kak Nur Zelina. Ya, salam kenal Kak Syafiq.
Ustadz Amri itu tim terapi langit Kak Absari. Jadi kita punya praktisi ya. Jadi praktisinya bukan hanya saya, tapi ada satu lagi Ustadz Amri. Beliau khusus menangani masalah rumah tangga dan masalah anak. Begitu, ya. Nah, yang ingin bergabung di komunitas, ya, atau yang ingin konsultasi, saya yakin di sini banyak yang punya masalah ya, punya masalah sakit kronis, kemudian masalah rumah tangga, masalah anak. Yuk, teman-teman silakan konsultasi karena saya harus segera pamit. Ada agenda di pondok ya. Jadi di sini silakan teman-teman. Silakan teman-teman klik ini kalau yang ingin konsultasi ya, silakan klik di sini termasuk ingin masuk ke dalam grupnya. Kita punya grup terapi langit ya. Nah, tekan di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pesan, silakan teman-teman kirim pesan ya. Ya, silakan boleh air minumnya boleh diminumkan ke siapapun. Oh ya, mohon maaf yang DM-nya belum dibalas. Mohon maaf ya, yang DM-nya belum dibalas, mohon maaf sekali. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah kirim gift ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini kirim pesan silakan. Kalau ingin gabung ke dalam grupnya, itu ada tulisan grup terapi gratis, bawahnya ada tulisan terapilangit.com. Diklik saja. Ya, terapilangit.com. Nah, silakan teman-teman. Ini ada grup. Nah, ini grup masalah rumah tangga, kemudian masalah anak masuk ke yang atas. Masalah penyakit kronis silakan masuk ke atas. Masalah macam-macam ya, sihir, santet, pelet masuk ke atas. Nah, kalau ingin bergabung di grup bisnisnya, boleh silakan airnya diminum sekeluarga. Ya, teman-teman yang ingin lunas hutang, bebas hutang atau membangun bisnis, kita siap sinergi bareng-bareng ya, masuk ke sini. Ya, kita menyediakan banyak produk teman-teman. Ada buku terapi langit ya. Bukunya mana? Tidak ketemu bukunya. Oh ya, belum kita siapkan. Ada kitab ya, ini yang saya tulis. 7 metode terapi langit. Insya Allah banyak sekali keajaiban yang teman-teman bisa dapatkan ya ketika mempraktekkan buku ini. Ini khusus bahas masalah rumah tangga, masalah penyakit gitu ya. Terus kemudian, oh iya Kak Wawa kemarin nggak, karena padat sekali agendanya gitu ya. Ke Jogja silakan Kak Nelis janjian dulu dengan admin. Teman-teman masalah anak berkebutuhan khusus ya. Ini masalah penyakit apapun insya Allah teman-teman akan mendapatkan jawabannya dan solusinya di sini. Nah, teman-teman juga bisa bantu untuk promosikan ya. Keuntungannya 3. Pertama, teman-teman sudah mendukung program pondok kami yang di situ banyak anak yatim dan duafa, mereka bisa mempelajari Islam, menghafal Quran secara gratis. Itu. Kemudian kedua, teman-teman dapat keuntungan ya dari selisih harga konsumen, harga agen. Ini kita membuka sistem keagenan ya. Kemudian keuntungan yang ketiga, teman-teman bisa membantu orang lain sehingga insya Allah jadi pahala. Nah, ada banyak produknya, ada sekitar 100-an. Sudah mulai Kak Usman, sudah mulai. Program bisnisnya sudah mulai gitu. Untuk bukunya sekitar 167 ya. Oh ya, Kak Kasiarti silakan DM. Kak Kasiarti silakan DM. Ya, saya yakin sudah dikirim, cuma belum ada resinya. Begitu ya. Silakan DM kalau yang sudah pesan tapi mungkin belum dapat resi. Harganya 167 dapat 4 buku. Ada buku ininya ya. Ini buku prakteknya, ada buku panduannya. Seperti itu. Ada buku panduannya full color, jadi kayak baca majalah, banyak gambar menarik sehingga teman-teman tidak bosan membaca. Ada buku zikir pagi sore dan buku ayat ruqyah gitu. Terus teman-teman ada macam-macam ya, ada sabun glowing yang mungkin ada masalah di kulit ya, jerawat dan seterusnya, hati-hati, bisa jadi kena sihir. Ya, karena ada sihir yang dia merusak kulit. Sihir masalah rumah tangga ya, sihir penutup jodoh itu sifatnya membuat muka kita lebih tua daripada usia sebenarnya. Maka hati-hati. Ini insya Allah bisa jadi perantara karena ada kandungan bidara, kolagen, dan kemudian ada niacinamide gitu ya. Memang khusus untuk kulit begitu, wajah. Iya, sudah dimulai Kak Usman. Silakan yang ingin jadi agen, silakan DM ya. Silakan DM, kirim pesan ke bio profile begitu. Atau kalau yang ingin sekedar memakai produknya untuk sendiri tidak jadi masalah, silakan nanti bisa ke showcase tombol belanja ya. Di sini ada banyak produk yang bisa teman-teman pilih, ada keterangannya juga manfaatnya seperti apa. Begitu ya. Saya izin pamit teman-teman. Ya, silakan ke Only DM ya, kan sudah biasa kita chat kan. Oke, silakan yang sudah tahu nomor saya, silakan langsung chat ya. Kalau yang belum silakan bisa DM dulu. Kalau mau konsultasi secara langsung, bisa juga lewat TikTok sini. Itu. Saya izin pamit teman-teman, mohon maaf buru-buru ya karena ada agenda.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu teman-teman join di grup. Nanti jam 4 kita Zoom dan malam kita live jam 8 insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, lancar rezeki buat teman-teman ya. Sehat selalu, lancar rezeki, hutang lunas,